Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih ingat kan nama saya siapa ya? Ya soalnya kan kita baru pertemuan kedua nih, itu yang baru pernah ketemu saya ya. Jadi kita pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi bisnis. Yaitu kita nanti akan bahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya di materi pertemuan kedua ini sesuai LPS. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua ini, pertemuan kedua kita akan sedikit membahas tentang, boleh silakan masuk mas. Ya, oke, betul lagi ya. Jadi kita akan sedikit mengulas tentang materi komunikasi bisnis pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Kita minggu lalu membahas apa? 7 pilar. Betul. 7 pilar ilmu komunikasi bisnis yang diungkapkan oleh Profesor Suganda Priyatna dan Elvina Naro ya. Ada yang bisa menyebutkan 7 pilar itu apa? Nanti soalnya itu berhubungan nih sama yang hari ini. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa? Angkat tangan. 7 pilar komunikasi bisnis. Anugerah, oke. Gimana? Bukan itu kan boleh mas? Gak apa-apa. Ya. Oke. Ini yang pertama itu ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua penggunaan pikiran atau brooding. Yang ketiga memahami bahasa. Yang keempat kejelasan pesan atau clearness. Yang kelima daya persuasi atau persuasiveness. Yang keenam itu kelengkapan pesan atau completeness. Ya. Yang ketujuh adalah keinginan baik atau goodwill. Ya. Oke. Kira-kira kalau kita membaca di depan komunikasi bisnis lintas budaya, hal mana saja yang nanti akan kita bahas atau berhubungan dengan komunikasi bisnis lintas budaya itu? Kira-kira? Ini satu sih pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi itu bisa masuk. Ya, Bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Bahasa ya pasti ya. Kita nanti akan bicara banyak bahasa. Menurut pengertian Lian Guang dan Kroder, kira-kira apa yang menjadi fokus dalam bisnis lintas budaya? Apa yang ingin disampaikan dalam bisnis lintas budaya? Lebih mengacunya pada apa? Supaya kita bisa apa dalam berbisnis? Bisnis kita tidak berskala lokal saja, tetapi bisnis kita bisa berskala internasional. Karena dalam pandangan komunikasi bisnis, apabila kita berpikir skala lokal, maka bisnis itu tidak dapat berkembang. Ya, contoh, saya ini kebetulan saya pakai sepatu yang saya pakai ini. Kalau kalian lihat ini sepatu lokal brand atau internasional brand, maaf ya saya lepas ya. Anda tahu? Internasional. Kenapa kamu menganggapnya internasional brand? Desain dan Dari desain. Oke. Mana yang menganggap ini lokal? Ada. Ini mereknya 910. Dari mereknya 910. 910 ini kira-kira lokal atau internasional? Internasional. Padahal ini adalah sepatu lokal brand. Ini dimiliki oleh Wijaya Hartono, orang Indonesia, yang sebelumnya dia itu adalah pabriknya Nike, Puma, dan Yonex Indonesia. Kemudian dia membuat pabrik sendiri bernama 910. Dia menamakan 910 dengan logonya juga tidak lokal banget itu ya, logonya internasional. Bahkan dia memanggil orang Jepang sebagai konsultan pembuat desain sepatunya. Nah, itu yang dimaksud bahwasanya bisnis lintas budaya bisa meningkatkan skala bisnis. Kalau kita berpikir kita bisa bekerja sama dengan orang-orang internasional. Orang Indonesia bekerja sama hire orang Jepang untuk membuat desain, membuat brand dan lain-lain, maka
bisnisnya pun akan berskala internasional. Sampai hari ini sudah dikenal Nine ini berpuluh-puluh tahun, tidak hanya di lokal Indonesia, tetapi di beberapa negara di dunia sebagai sepatu yang fokus untuk running. Begitu. Dan official store atau officialnya untuk PB Popsi, Persatuan Atletik seluruh Indonesia ya, apa itu namanya persatuan itu. Nah, itu bisa sampai ke ranah itu. Tapi kita tidak pernah memandang sepatu ini adalah, kalau kita lihat secara kasat mata, ini international brand. Internasional brand, padahal ini adalah brand lokal. Itu yang kita nanti akan ke depan, bagaimana sebuah komunikasi bisnis lintas budaya tidak hanya bicara masalah bagaimana kita berkomunikasi, tapi bisa kemudian membesarkan skala bisnis kita. Nah, tapi ada hambatan, ya. The Last Jennifer dan GP Clement juga membuat ada beberapa yang bisa menghambat komunikasi bisnis internasional kalau kita tidak mempelajari. Yang pertama adalah kesalahpahaman. Contoh, misal kesalahpahaman apa kira-kira? Bahasa. Misal, kalau dari sisi bahasa, Kalau di skala internasional tadi itu Jepang sama Indonesia kalau nggak ngerti bahasanya ya bingung. oh ya udah jelas ya, kalau nggak ngerti pasti salah paham gitu ya. Tapi yang biasanya bukan ranahnya yang verbal. Kalau biasanya kesalahpahaman ada di ranah non verbal biasanya. Gestur, contoh misalnya gestur atau nada bicara, ya. Misal kalau gestur gimana Mas Resi? Kayak kadang kan norma kesopanan dari setiap tempat kan beda-beda gitu sih paling. Itu ya. Nah, saya bisa contohkan contoh, kita nggak ngomongin ke bisnis dulu ya, kita bisnis tapi ini juga sebenarnya bisnis. Sekarang ini lagi maraknya industri musik misalnya. Ada musik yang kemudian mereka mengangkat pop-punk yang mengangkat anak-anak muda, anak SMP, SMA untuk pada saat begitu fanatisnya terhadap pop tersebut datang, tapi dengan gaya yang begitu panggung tuh pakai motion apa tuh namanya ya, motion. Nah di sini orang yang biasa nonton pop atau biasa bahkan nontonnya jazz atau bahkan nontonnya blues melihat anak-anak popang ini menonton, menganggap itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Padahal mereka sendiri menganggap ini biasa aja, gitu, biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi orang itu tidak terbiasa dengan itu, maka terjadi kesalahpahaman. Wah ini benar rusuh nih, gitu. Penontonnya rusuh nih. Padahal setelah selesai, bahkan ada saya lihat ada yang nangis tuh, gitu. Nangis itu bukan karena kesakitan ya, karena mendalami liriknya begitu, lirik popang itu, gitu. Kalau dia berarti kan ada kesalahpahaman di situ. Jadi, padahal ini kita udah bicaranya adalah bisnis industri musik misalnya. Nah ini udah bisa ada kesalahpahaman di situ. Kemudian norma dan peranan. Nah kalau norma itu tadi lebih banyak adat istiadat. Kalau norma memang lebih banyak adat istiadat. Orang Jepang kalau ketemu dulu, kalau kita lebih ke salaman, permintaan. Kalau ketemu kita sama orang Jepang gimana? Orang Jepang yang dulu kita begini. Kan jadi beda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham siapa yang butuh. Misal kalau kita yang mengundang orang Jepang, maka kita harus tahu budaya yang ada di sana, normalnya sana menunduk. Berarti pada saat kita ketemu orang Jepang, kita mesti sama-sama. Kecuali, nah kalau kita yang diundang sama orang Jepang, biasanya orang Jepang yang akan memahami budaya kita. Mereka akan kemudian kasih tangan seperti itu. Tapi bisa jadi karena kita ingin menghargai sana dan sana juga menghargai kita, akhirnya duduk kemudian berjabat tangan. Jadi dua-duanya dipakai mana dulu. Nah itu ada kesepakatan, tapi berkaitan juga nanti masalah kalau sudah undang-undang itu ada protokol dan lain-lain, nanti kita harus bagaimana, itu juga harus disesuaikan. Nah ini normal. Kepercayaan dan nilai. Nah ini bicara masalah agama, ya. Kita mau berbisnis dengan salah satu etnis misalnya. Di Indonesia kan ada beberapa etnis ya, ada Jawa, ada Sunda, kemudian ada Chinese, Tionghoa, kemudian ada etnis Arab.
ada etnis India juga di Indonesia lah. Ini juga nanti pasti atau etnis Bali begitu. Kita berbicara masalah itu kepercayaan. Bagaimana pada saat kita berbisnis dengan orang Bali, bagaimana kita berbisnis dengan orang Tionghoa, dengan orang Arab, itu juga harus digali. Maka ada hambatan pasti di situ yang kita misalnya kok nggak tahu nih agamanya apa, kepercayaannya apa di awal. Lebih baik kita kemudian tidak usah ngomongin masalah agama, kita nggak usah ngomongin masalah nilai, lebih terfokus kepada bisnis apa yang akan kita jalankan. Stereotype bahasa Inggrisnya. Ada yang paham stereotype? Namun, gimana stereotype? Ya, jadi stereotip mengeneralis suatu pemikiran tertentu. Mengeneralisasi pemikiran. Contohnya Kayak orang Indonesia itu menganggap bahwa orang di luar Indonesia agamanya itu Eropa itu jauh lebih superior dibandingkan etnis Indonesia. jadi kita minder kalau mau Ya, bisnis sama ya. orang sana, akhirnya kita nggak berkembang. Itu ya, itu sebuah hambatannya. Terus mungkin kalau yang lokal, ada nggak yang pernah dengar stereotip lokal di Indonesia? Cina, etnis Tionghoa pelit gitu, etnis Padang pelit gitu ya. Padahal mungkin perhitungan gitu kan, bisnisnya. Nah, padahal itu harusnya harus kita lakukan gitu. Tapi itu stereotip betul. Itu stereotip yang sering kita dengar. Bahwasanya orang Sunda yang cowok malas, itu ada stereotip seperti itu. Kemudian orang Padang tadi ya pelit. Itu terus orang Batak keras bisa seperti itu. Ya orang Papua susah diajak ngobrol misal begitu. Nah itu stereotip-stereotip yang harus dihilangkan. Pada saat itu masih ada di otak kita, maka bisnis tidak akan jalan, tidak akan bisa bersama, ya tidak akan bisa. Itu harus hilang di situ. Yang ada adalah pada saat kita memiliki stereotip itu, maka kita riset betul apa enggak stereotip itu terjadi. Kalau tidak, maka atau misalnya ada sedikit, itu bagi saya bukan sebuah stereotip yang pasti, tetapi mungkin sifatnya saja, sifat orang tersebut secara personal begitu. Nah itu yang harus kita pelajari di dalam begitu ya. Yang terakhir adalah etnosentris. Ada yang tahu etnosentris? Apa? Begitu tinggi budaya kita dibanding budaya orang lain. Menganggap budaya kita lebih tinggi gitu ya. Kalau yang tadi stereotiping mungkin tadi Damon bicara kita minder karena kita tahu orang Eropa lebih superior misalnya. Kalau ini, wah oke, Indonesia paling bagus gitu kan. Ada bagusnya di etnosentris ini supaya kita misalnya mempertahankan tetap bagaimana nilai-nilai yang ada di Indonesia untuk menjalankan bisnis. Tetapi pada saat kita menganggap semua budaya di luar Indonesia, semua budaya di luar kamar kita ngomongin Indonesia ya, kamar kita kayak tadi, saya di kamar biasa makan 3 kali, ini adalah yang paling bagus. Maka begitu keluar kamar ada orang lagi diet yang makannya sama-sama cuma 2 kali sehari, maka menganggap itu sudah wah nggak benar tuh, makan harus 3 kali, dan itu kamu salah-salahkan, itu udah tidak benar ya. Tidak boleh tuh di dalam bisnis kita harus saling. Ada keunggulan di budaya saya, ada keunggulan di budaya kalian. Kemudian kita bisa satukan menjadi sebuah konsep bisnis yang bersama, ya kolaborasi, gitu ya. Maka sekarang zamannya generasi Z ini kan pada ngomongin kolaborasi ya. Semuanya bicara kolaborasi. Nah itulah pentingnya bagaimana mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya. Nah kompetensi apa yang harus dimiliki? Yaitu tadi kita harus sensitif terhadap budaya lain. Kita juga harus tahu sensitif terhadap budaya kita. Apa yang baik di budaya kita, apa yang tidak baik. Apa yang baik di budaya lain dan apa yang kurang cocok dengan budaya kita. Bukan tidak baik, tapi kurang cocok. Nah, pada saat itu kurang cocok, maka bagaimana cara mencocokkannya? Nah itu kita harus sensitif. Kesadaran lintas budaya, kita harus sadar kita masing-masing manusia itu punya budaya yang berbeda. Nggak hanya berbeda etnis, sama etnis pun punya berbeda budaya. Begitu ya. Itu kita harus sadar gitu.
Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemampuan lintas budaya. Yang ini bisa dipelajari. Ya, kalau yang dua itu tadi harus menggunakan hati, gitu ya, kita harus sensitif dan sadar. Yang ketiga kemampuan ini bisa dipelajari. Yang pertama adalah pelatihan, pengetahuan. Jadi kita tahu, oh orang Jepang begini, orang Eropa begini, orang Korea seperti ini, orang Amerika ini, kita bisa tahu, kita bisa belajar banyak, baca ensiklopedia, ikut pelatihan lah, ikut baca-baca literasi yang lain seperti itu, kita bisa lakukan itu. Yang kedua, bahasa penting dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Paling tidak minimal kita bisa menguasai dua bahasa, bahasa kita dan bahasa Inggris, bahasa internasional. Sekarang ketambahan bahasa Mandarin juga lagi digembulkan, ya, itu juga harus bisa dalam sebuah bisnis. Minimalnya dua bahasa itu harus mampu. Yang ketiga adalah kebijakan yang saling menguntungkan. Pada saat kita sudah mau berbisnis dengan budaya yang berbeda, buatlah kebijakan tersebut itu harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak salah satu pihak saja. Dengan masing-masing riset bagaimana budaya kalian yang baik, mana budaya saya yang baik, yang tadi kita ulangi, mana yang kurang cocok, kemudian diatur dan dikolaborasikan. Begitu ya. Yang terakhir, sebelum kesimpulan, apa ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Gimana Mas Nana? Yang tadi Bapak sebutkan kan mulai dari lingkungan saling menguntungkan satu sama lain. Oke. Kemudian jika terjadi salah satu yang dirugikan itu gimana ya? Nah, makanya tadi sudah bicara kebijakan, karena kan kebijakan. Pada saat kita bicara kebijakan, penegakan kebijakan, maka harus adanya perjanjian, negosiasi. Ya, kebijakan itu awalnya muncul karena negosiasi menjadikan sebuah perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang harus disepakati. Pada saat adanya ketidaksepakatan perjanjian, nanti kita akan ada di pertemuan berikutnya, kita akan bagaimana latihan bikin perjanjian dan lain-lain, surat bisnis dan lain-lain, kita akan belajar itu. Tapi hari ini saya terangkan sedikit, di perjanjian itu harus jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pada saat itu menyalahi sudah jelas di perjanjian apa yang harus dilakukan. Apakah adanya denda, apakah adanya kemudian menggunakan ranah hukum dan lain-lain. Kalau misalnya itu terjadi di dua belah negara, perjanjian bisnisnya itu terjadi di dua negara yang berbeda, hukum apa yang akan digunakan? Apakah hukum di mana negara tempat perjanjian atau menggunakan hukum internasional, itu sudah jelas semuanya di penegakan kebijakan ini yang melalui perjanjian. Seperti itu masalah. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Aman? Oke. Maka kesimpulannya, dengan mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya, kita dapat mengetahui, memahami berbagai pengertian tentang budaya serta perbedaannya. Ya, yang tadi saya bilang tidak hanya mengenai masalah adat istiadat ataupun tradisi lokal, tapi mengenai perbedaan komunikasi bisnis lintas budaya. Tadi kita bilang mengenai perbedaan pemahaman, pemikiran, kebiasaan, bukan nilai tapi praktis, bukan masalah etnis antropologi tapi masalah komunikasi. Itu ya. Sampai sini saya akhiri pertemuan kita ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, sukses selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.